Halo semuanya, selamat malam. Di sini kami dari SGD 44 IPE 2 akan menyampaikan hasil studi proyek kami. Baik, berikut merupakan nama-nama anggota kelompok kami. Ini merupakan kasus yang akan kami bahas. Kami akan memberikan peran masing-masing kami dalam menjawab kasus ini. Untuk teman-teman dipersilakan. Baik, perkenalkan saya Krisna, saya sekarang untuk kelas UPJ, jadi saya izin menjawab terkait dengan secara umum. Yang pertama ada medical expert, yaitu dokter berkenan dalam diagnosis, menentukan dari para penyakit, serta menyusun rencana terapi medis yang sesuai dengan kondisi pasien. Yang kedua adalah care coordinator, bukan dokter memeriksa pelayanan pasien yang kesehatan lain seperti perawat, dokter gigi, ahli gizi, farmasi, psikolog, terapis, media sosial, dan dokter bisnis. Baik, saya izin melanjutkan. Yang ketiga itu decision maker, yang dimana dokter menentukan prioritas masalah pasien, termasuk membedakan kondisi yang harus ditangani dan kondisi yang dapat ditangani secara bertahap. Kemudian jadi communicator, yaitu dokter menjelaskan kondisi penyakit, rencana terapi, risiko dan prognosis kepada pasien serta keluarga dengan bahasa yang mudah dipahami. Yang kelima itu kolaborator, dokter bekerjasama dengan profesi kesehatan lain secara aktif dan menghargai peran masing-masing dalam mencapai luaran terbaik bagi pasien. Kemudian peran yang terakhir sebagai educator, dokter memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit, penggunaan obat, diet, perawatan kaki, kontrol gula darah, serta tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Jadi peran dalam kasusnya yang secara khusus dalam hal ini, yang pertama dari dokter juga menegakkan diagnosis serta klasifikasi dari ulkus. Dokter juga harus menentukan derajat keparahan dari ulkus serta menegakkan diagnosis kerja dan diagnosis banding dari pasien. Kemudian melakukan kontrol glikemik ketat, baik dengan kontrol lifestyle ataupun dengan pengobatan menggunakan insulin, sesuai dengan angka glikemik dan juga kondisi pasien sesuai angka yang diinginkan dalam kasus ini, cut off-nya berapa, kemudian juga bisa melakukan manajemen luka, serta terapi antibiotik. Dokter juga harus menentukan apakah terdapat infeksi dan juga meresepkan antibiotik serta melakukan debridement pada luka yang terjadi. Baik, izin melanjutkan. Jadi diperlukan juga penilaian aliran darah atau vaskular untuk mengatasi cemas amputasi dan mengecek nadi serta memastikan pasokan darah ke kaki lancar. Dan peran yang terakhir itu melakukan pendekatan multidisiplin dengan merujuk pasien pada ahli gizi serta perawatan spesialis luka untuk perawatan harian, psikologi untuk mengontrol stres pasien serta bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain. Selanjutnya yaitu peran perawat, di mana secara umum perawat memiliki beberapa peran. Yang pertama sebagai caregiver, di mana perawat berperan memberikan asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien seperti memantau kondisi kesehatan, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta memberikan tindakan keperawatan untuk mendukung dari proses penyembuhan dan pemulihan dari pasien. Yang kedua sebagai edukator, di mana perawat berperan memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien dan keluarga mengenai penyakit, pengobatan, serta perawatan yang perlu dilalui agar pasien dapat menjaga kesehatannya dan berperan aktif dalam proses penyembuhannya. Yang ketiga sebagai konselor, di mana perawat berperan memberikan dukungan emosional dan membantu pasien beradaptasi dengan kondisi kesehatannya. Yang keempat sebagai advokat, di mana perawat berperan melindungi hak-hak pasien serta membantu pasien memperoleh pelayanan dan informasi kesehatan yang sesuai dengan dirinya. Yang kelima ada kolaborator, di mana perawat bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien dan juga keluarganya. Yang terakhir sebagai koordinator, di mana perawat berperan menjadi penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan untuk memastikan kesinambungan pelayanan dan kelancaran dalam proses perawatan. Lanjutkan. Untuk peran berdasarkan kasus, yang pertama itu caregiver, di mana perawat berperan memberikan asuhan keperawatan langsung kepada Bapak Andi dengan memantau kondisi ulkus kaki diabetik, kadar gula darah, tanda infeksi, serta melakukan perawatan luka untuk mempercepat penyembuhan dan mencegah komplikasi. Kemudian yang kedua yaitu edukator. Perawat berperan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai kepatuhan minum obat, peraturan diet diabetes, perawatan kaki diabetik, serta pentingnya menjaga kadar gula darah agar tetap terkontrol. Selanjutnya itu konselor, di mana perawat berperan memberikan dukungan emosional kepada Bapak Andi yang mengalami diabetes, stres, dan depresi, serta membantu meningkatkan motivasi pasien untuk menjalani pengobatan dan perawatan secara teratur. Kemudian selanjutnya advokat, perawat berperan melindungi hak pasien dengan membantu memperoleh akses pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk memberikan informasi kesehatan yang dibutuhkan dan membantu mengatasi kendala jaminan kesehatan yang tidak aktif. Selanjutnya itu kolaborator, perawat berperan bekerja sama dengan dokter, ahli gizi, dokter gizi, dan psikolog dalam menangani ulkus diabetik, mengendalikan diabetes, mengatasi perioditis, dan mendukung kesehatan mental pasien. Dan terakhir yaitu koordinator, perawat berperan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan pasien, menjadi penghubung antara pasien, keluarga, dan tim kesehatan, serta memastikan keberlanjutan perawat di rumah maupun di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan peran psikolog secara umum. Yang pertama itu adalah memahami kondisi pasien secara menyeluruh melalui pendekatan biopsikososial, kemudian mengidentifikasi faktor psikologis yang dapat mempengaruhi proses pengobatan dan pemulihan, kemudian memberikan intervensi, salah satunya seperti cognitive behavioral therapy, untuk membantu mengatasi kecemasan, depresi, nyeri, serta mendukung pengelolaan penyakit kronis dan perubahan perilaku sehat, serta mendukung tenaga kesehatan lainnya dengan memberikan masukan terkait komunikasi efektif, kepatuhan pengobatan, dan penanganan pasien dengan masalah psikologis yang kompleks. Dalam kasus ini, yaitu psikolog memiliki peran, yaitu untuk yang pertama, asesmen psikologis secara menyeluruh. Jadi psikolog melakukan screening awal untuk mengidentifikasi kondisi psikologis Bapak Andi, mencakup tingkat diabetesnya, distres, gejala depresi, kecemasan, serta kondisi dukungan sosialnya. Yang mana hal ini disampaikan oleh Wang et al. Penting karena dia membuktikan bahwa mayoritas pasien ulkus kaki diabetes mengalami gangguan psikologis yang justru lebih dominan dibandingkan gangguan fisik dan menurunkan kualitas hidup mereka. Lalu yang kedua, ada identifikasi faktor psikososial yang menghambat penyembuhan. Psikolog bertugas mengidentifikasi bahwa tekanan psikologis dan minimnya dukungan sosial pada pasien bukan sekedar dampak dari penyakit saja, melainkan juga faktor yang secara aktif memperburuk keparahan luka. Dengan memahami faktor-faktor ini, intervensi dapat diarahkan secara tepat sasaran untuk memutuskan siklus stres yang menghambat penyembuhan. Baik, selanjutnya, yang ketiga, intervensi cognitive behavior therapy atau CBT. Psikolog menerapkan CBT sebagai intervensi utama yang bekerja dengan mengubah pola pikir negatif dan perilaku maladaptif Bapak Andi terkait penyakitnya. Melalui sesi psikodedukasi, pelatihan kepatuhan, pemecahan masalah, dan peningkatan strategi coping, CBT terbukti secara signifikan mengurangi diabetes, distres, depresi, sekaligus meningkatkan kepatuhan pengobatan pada pasien TD2DM, menurut ABS et al. Tahun 2023. Yang keempat, peningkatan kepatuhan pengobatan. Kepatuhan minum obat yang buruk selama 10 tahun pada Bapak Andi berakar pada hambatan psikologis seperti kelelahan, keputusasaan, dan kurangnya motivasi. Psikolog secara khusus menangani hambatan ini melalui pendekatan terstruktur agar pasien memahami hubungan langsung antara kepatuhan pengobatan dengan proses penyembuhan.
Oke baik, jadi untuk peranan fisioterapi secara umum itu pertama ada promotif atau memberikan edukasi, yang dimana bisa mengedukasi gaya hidup sehat dan juga postur ergonomi kerja. Lalu ada preventif, di mana itu mencegah penyakit dan cedera, dengan mencegah perburukan kondisi atau timbulnya cedera berulang pada individu yang beresiko, pencegahan risiko jatuh, khususnya juga pada lansia dengan cara melatih keseimbangan dan kekuatan otot kaki. Yang ketiga ada kuratif, penyembuhan dan penanganan, ketika seseorang mengalami cedera, penyakit, atau gangguan gerak, fisioterapi masuk untuk melakukan intervensi secara langsung. Selanjutnya ada assessment dan juga diagnosis secara fisioterapi dengan memeriksa area yang bermasalah, mengukur lingkup gerak sendi, serta menguji kekuatan otot pasien. Selanjutnya memberikan intervensi menggunakan kombinasi terapi latihan, terapi manual, dan modalitas fisik. Selanjutnya ada rehabilitatif atau pemulihan fungsi yang dimana membantu pasien beradaptasi atau mendapatkan kembali kemampuan fungsionalnya. Rehabilitasi pasca stroke dan juga rehabilitasi pasca operasi. Mungkin bisa di next slide. Jadi secara kasus sebagai fisioterapi tidak hanya berfokus pada latihan fisik, yang dimana juga bersinggungan erat dengan pencegahan komplikasi lebih lanjut, pemilihan mobilitas dan juga peningkatan kualitas hidup pasien secara holistik. Yang dimana fisioterapi berperan penting dalam offloading atau mengurangi tekanan pada area luka. Jadi fisioterapi memodifikasi distribusi beban yang akan membantu jalannya dari pasien tersebut, juga memberikan modalitas penyembuhan jaringan seperti low level laser atau elektroterapi. Selanjutnya untuk pemilihan mobilitas dan juga sensorik motorik, yang dimana pasien tersebut dibilang mengalami kesemutan dan juga pandangan kabur yang meningkatkan risiko jatuh secara drastis. Jadi fisioterapi memberikan latihan keseimbangan dan juga proprioceptik. Setelah itu, fisioterapi juga bisa memberikan home assessment dengan memberikan rekomendasi kepada keluarga mengenai modifikasi seperti memastikan pencahayaan terang di jalur yang sering dilalui, memasang handrail atau pegangan tangan di kamar mandi, dan menghilangkan keset atau lantai yang licin. Nah, baik, selanjutnya yaitu dalam dokter gigi. Secara umum, dalam praktik interprofesional, dokter gigi berperan sebagai tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam menjaga, mencegah, dan juga mendiagnosis serta menangani masalah kesehatan rongga mulut, serta berkolaborasi dengan profesi kesehatan lain untuk meningkatkan kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Peran dokter gigi juga tidak hanya sebatas pada perawatan gigi dan mulut juga, tetapi berkontribusi dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, deteksi dini, penyakit sistemik yang memiliki manifestasi oral, serta edukasi pasien mengenai hubungan kesehatan rongga mulut dan kesehatan umum. Sedangkan untuk peran terhadap kasus, terdapat beberapa peran dalam dokter gigi, yaitu yang pertama dapat mengidentifikasi dan juga menangani periodontitis kronis yang berat yang dapat memperburuk kontrol dari diabetes pasien. Lalu yang kedua dapat melakukan pemeriksaan periodontal menyeluruh untuk menentukan tingkat dari keparahan penyakit dan memberikan perawatan periodontal berupa yang pertama edukasi kebersihan rongga mulut, scaling and root planning, eliminasi faktor retensi plak, dan evaluasi kontrol berkala. Dokter gigi juga memiliki peran untuk mengendalikan infeksi rongga mulut untuk membantu menurunkan inflamasi sistemik dan memperbaiki dari kontrol leukemia. Lalu, dokter gigi berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam menentukan waktu dan juga keamanan tindakan perawatan gigi sesuai dengan kondisi dari sistemik pasien. Selanjutnya, dokter gigi berperan untuk memberikan edukasi mengenai hubungan dua arah antara diabetes mellitus dan juga penyakit periodontal. Dokter gigi juga bekerja sama dengan ahli gizi terkait dengan gangguan dari fungsi kunyah pasien akibat dari gigi goyang yang dapat mempengaruhi dari asupan nutrisi dari si pasien tersebut. Dokter gigi melakukan koordinasi dengan psikolog atau tenaga kesehatan jiwa untuk mendukung pasien dalam mengalami diabetes, distres, dan juga depresi. Yang terakhir, dokter gigi berpartisipasi dalam tim interprofessional education atau IPE untuk meningkatkan kesehatan dari rongga mulut, kondisi sistemik, dan juga kualitas hidup pasien secara menyeluruh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan peran kesehatan masyarakat secara umum. Yang pertama yaitu promotif, meningkatkan pengetahuan kesadaran masyarakat mengenai kesehatan serta perilaku hidup sehat. Lalu yang kedua ada preventif, mencegah terjadinya penyakit dan komplikasi melalui edukasi, screening, dan pengendalian faktor risiko. Yang ketiga adalah kuratif mendukung, yaitu mendukung proses pengobatan melalui koordinasi pelayanan kesehatan dan peningkatan kepatuhan pasien. Lalu yang keempat ada rehabilitatif, dengan membantu pasien mencapai kualitas hidup yang optimal setelah mengalami penyakit atau komplikasi. Lalu yang terakhir adalah advokasi dan pemberdayaan masyarakat, di mana mendorong akses pelayanan kesehatan yang merata serta memberdayakan individu, keluarga, dan komunitas dalam menjaga kesehatan. Oke, selanjutnya peran kesehatan masyarakat dalam peran kasus, di mana yang pertama yaitu edukasi kesehatan. Dan kesehatan masyarakat berperan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pengelolaan diabetes mellitus, meliputi pentingnya kepatuhan minum obat, pemantauan kadar gula darah, menerapkan pola makan sehat, aktivitas fisik yang sesuai, serta perawatan kaki diabetik untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut. Yang kedua yaitu pemberdayaan keluarga, di mana kesehatan masyarakat berperan memberdayakan keluarga sebagai pendukung utama dalam perawatan pasien di rumah. Melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan keluarga, diharapkan keluarga mampu membantu pengawasan pengobatan, mendukung perubahan gaya hidup sehat, serta mengenali tanda-tanda komplikasi yang memerlukan penanganan medis. Yang ketiga yaitu ada modifikasi lingkungan rumah, di mana upaya kesehatan masyarakat juga mencakup identifikasi dan perbaikan faktor risiko lingkungan rumah yang dalam memperburuk kondisi pasien, di mana modifikasi dilakukan dengan meningkatkan pencahayaan, mengurangi risiko lantai licin, menata barang-barang agar tidak menghambat mobilitas, serta menciptakan lingkungan yang aman. Yang keempat, ada advokasi akses pelayanan kesehatan, di mana tenaga kesehatan masyarakat berperan sebagai advokator dengan membantu pasien memperoleh akses pelayanan kesehatan yang optimal, termasuk pendampingan dalam pengaktifan kembali jaminan kesehatan, fasilitas rujukan ke fasilitas kesehatan, serta menghubungkan pasien dengan program-program kesehatan yang tersedia di masyarakat. Yang terakhir yaitu pemantauan dan pendampingan berkelanjutan, di mana kesehatan masyarakat turut melakukan pemantauan kondisi pasien secara berkala melalui kunjungan rumah atau koordinasi dengan kader kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendampingan ini bertujuan memastikan keberlangsungan pengobatan, meningkatkan kepatuhan pasien, serta mencegah terjadinya komplikasi akibat diabetes mellitus. Baik, di sini saya izin. Secara umum, peran apoteker ini merupakan pilar utama dalam keselamatan pasien atau pasien safety yang berperan dalam memastikan penggunaan obat yang aman, efektif, rasional, dan berpusat kepada pasien. Peran ini meliputi pengkajian terapi obat, identifikasi drug-related problems atau DRPS, pemantauan efektivitas dan keamanan pengobatan, serta pemberian edukasi kepada pasien dan keluarga agar terapi yang dijalani dapat memberikan hasil yang optimal. Apoteker juga berkontribusi dalam medication reconciliation, yaitu menelusuri seluruh obat yang digunakan pasien untuk mencegah adanya duplikasi terapi, interaksi obat, kesalahan dosis, maupun penggunaan obat yang tidak sesuai indikasi. Selain itu, apoteker juga berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain untuk memberikan rekomendasi terapi dan memantau efektivitas maupun efek samping dari pengobatan.
Kemudian, peran apoteker dalam kasus. Pada kasus Bapak Andi, apoteker ini berperan dalam mengevaluasi terapi diabetes yang tidak teratur hingga menyebabkan hiperglikemia berat dan memperlambat penyembuhan luka. Masalah kefarmasian utama pada pasien ini adalah ketidakpatuhan penggunaan obat antidiabetes yang ditandai dengan GDP 240 mg per dl dan HbA1c 9,5%. Selain itu, pasien juga mengalami ulkus kaki diabetes terinfeksi berupa luka berdiameter 4 cm yang mencapai jaringan subkutan, disertai pus berbau, jaringan nekrotik, dan leukositosis 14.000 per mikroliter, sehingga apoteker perlu menilai rasionalitas terapi antibiotik meliputi ketepatan indikasi, dosis, interval, dan durasi terapi. Apoteker juga mempertimbangkan kebutuhan intensifikasi terapi diabetes pada kondisi infeksi akut, serta mengevaluasi terapi untuk nyeri dan neuropati. Selain itu, faktor seperti periodontitis kronis, depresi, dan hambatan akses pengobatan juga perlu diperhatikan karena dapat menurunkan kepatuhan dan keberhasilan terapi. Dalam penanganan kasus ini, apoteker juga memantau keamanan penggunaan obat, termasuk risiko efek samping dan interaksi obat, serta memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pentingnya kepatuhan minum obat, penggunaan obat antidiabetes dan antibiotik yang benar, serta hubungan antara kontrol gula darah dan penyembuhan luka. Baik, berikut merupakan hasil student project IPE 2 untuk SGD 44. Berikut merupakan daftar pustaka. Terima kasih. Mohon untuk seluruh anggota untuk on cam untuk melakukan foto bersama. Baik semuanya, dokumentasi akan saya pandu dalam 1, 2, 3. Terima kasih untuk semuanya sudah menyelesaikan hasil student project pada hari ini, dan terima kasih.